Orang yang menyibukkan malamnya dengan riyadhah, tafakkur, tadabbur, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya satu rakaat, walaupun hanya satu putra tasbih, kalbunya akan halus, lembut, akalnya akan tajam, wajahnya akan bercahaya, umurnya bertambah berkah. Banyak makan, hilang lazat ibadat. Banyak tidur, hilang berkah umur. Yang ketiga, cari perhatian makhluk, pasti tidak dapat perhatian Khalik. Cari ridha makhluk, pasti tidak dapat ridha Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, ini akhir rihlah 2-3 hari Pulau Batam dan Bintan. Ini masih, semoga perjalanan ini Allah biar syahdu dikit, tambah deket-deket nggak apa-apa. Kita masuk ke tema tarbiyah ke-7. Jadi ada yang kita loncat, halwat, uzlah, dan as-sumt. Kita langsung masuk kepada fadailus sahar wa ilmu ru'yah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, bahwa syariat agama itu, agama Islam maksudnya, pintunya 2. Satu ibadah ritual, yang kedua tarbiyah rohani. Dan tema ke-7-nya adalah bergadang. Sahar itu tapi bukan bergadang ala Bang Haji Roma yang katanya tidak bagus itu, bukan bergadangnya itu, tapi mengurangi tidur, menyibukkan kalbu, mengisi malam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li hujjatil Islam Hamid Muhammad al-Ghazali Sabihi al-Din wa lil kutub rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Ya Nabi ya suratul Fatihah. Apa kata beliau? I'lam anna as-sahara yaruqqul qalbi atau yuriqqul qalba wa yuhiddul aqla wa yunawwirul wajha wa yazidu barakatal umr.
Orang yang menyibukkan malamnya dengan riyadhah, tafakkur, tadabbur, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya satu rakaat, walaupun hanya satu putra tasbih, kalbunya akan halus, lembut, akalnya akan tajam, wajahnya akan bercahaya, umurnya bertambah berkah. Kenapa tambah berkah? Kalau orang tidur dapat apa? Tidur dapat apa? Makomnya naik nggak kalau tidur? Mungkin kalau kata dokter, mohon maaf, tidur itu 8 jam sehari. Ya. Coba kalau 8 jam sehari, Pak, kaliin 30 hari. 8 kali 30 berapa? Berarti 240. 240 sehari 24 jam. Berarti kalau orang tidurnya 8 jam sehari, dia tidur selama sebulan itu berapa hari? 10 hari. Makanya wajar hatinya gak hidup-hidup. Wajar umurnya gak berkah-berkah. Gak usah jauh-jauh. Jangankan orang yang bersiasat ke langit, bersiasat berpolitik di bumi, tidurnya kurang dari 8 jam. Mikirin dapat suara. Betul gak? Rapat sampai jam sekian. Itu urusan bumi. Masa urusan langit gak begitu? Kita sedang bersiasat, ada hajat untuk urusan akhirat, tapi tidak bersiasat seperti kita serius mensiasati dunia. Betul nggak? Bapak besok misalnya mau perjalanan, pasti nggak datang majelis pagi ini. Saya mau persiapan. Udah packing malam tadi nggak? Udah siap-siap, siapin baju, ngurangin jam tidur. Jadi sungguhlah aneh orang yang katanya percaya akhirat, bahwa perjalanan masih jauh. Perjalanan kita tidak hanya di negeri ini, di dunia ini, tapi tidak bangun di malam hari. Bangun-bangun nonton YouTube, bangun-bangun nonton TV. Sungguhlah aneh jika ada orang yakin ada hari akhirat, tapi tidak menghidupkan malamnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa yakin yang hadir pagi ini insya Allah ahli tahajud, minimal bulan puasa. Ya, bangun subuh sudah bagus, jamaah sudah hebat. Coba mulai pagi besok, paginya sudah lain, malam sudah bangun walaupun cuma 3 rakaat. Siap melakukan? Insya Allah. Supaya apa? Hatinya lembut, akalnya tajam, wajahnya bersinar, umurnya berkah. Kalau kita kurangi saja 1 jam dari 8 jam jadi 7. 7 kali 30 berapa? 21. Sudah berkurang banyak. 21 ya. Berarti lumayan. Enggak nyampe sebulan tidurnya 10 hari. Jadi 8 atau 7 hari lah tidurnya sebulan. Bayangkan Pak, Bapak tidur 10 hari enggak bangun-bangun itu gimana? Itulah orang yang tidurnya 8 jam sehari. Kalau guru-guru mulia, mereka tidur sehari itu
antara 2 sampai 4 jam saja. Kalau pemimpin yang adil, dia tidur sehari itu paling banyak 2 jam, nggak lebih dari itu. Apalagi guru-guru mursyid itu nggak mungkin dia tidurnya 8 jam. Gimana dia menanggung muridnya? Muridnya tidur, gurunya tidur. Sama-sama lembur. Bukan dalam kalimatullah, dalam dengkur. Berkata Imam Salafus Saleh Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini pangeran yang meninggalkan istana. Orang kaya meninggalkan kekayaannya, lalu menjadi kekasih Allah. Apa kata dia? Sahibtu rijalal ghaib fi Jabal Lubnan. Aku pernah berguru kepada seorang wali yang tergolong rijalul ghaib. Jadi wali Allah itu ada sebutannya kutub, ada abdal, ada sebutannya rijalul ghaib. Rijal ghaib. Apa arti rijalul ghaib? Orang yang sudah tidak tampak di kalangan masyarakat, sudah ghaib. Di mana tempatnya? Di salah satu gunung di Lebanon. Fa'ausani bi arba. Mereka rijalul ghaib menasihatiku untuk 4 hal. Nah, coba ikuti ini ya. Pertama, man kathura akluhu la yajid lazzatal ibadah. Siapa yang banyak makannya tidak merasakan lezatnya bermunajat dalam ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kok sholat saya nggak khusyuk-khusyuk, belajar thariqat udah banyak, belajar zikir udah banyak, karena banyak makan. Mau ngurangin makan? Serius nih. Orang mengira makan itu menyehatkan. Orang mengira makan banyak-banyak itu, apalagi pakai nasi, itu memberi kekuatan. Akhirnya orang Indonesia khususnya, kalau nggak makan nasi, nggak makan. Padahal nasi itu Bapak Ibu, 1 sendoknya setara dengan 1 sendok gula. Ada pensiunan guru, saya ngomong begini dia protes, saya nih guru Pak. Nggak ada tuh begitu-gitu. Ya Bapak kan guru bukan dokter. Saya dengar ini dari 5 dokter sebenarnya itu. Jadi nasi itu 1 sendok kita nyendok nasi setara dengan 1 sendok gula. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau habis makan pakai nasi pasti ngantuk. Apa sifat gula? Gula itu sifatnya mengikat makanan. Inilah yang membuat darah jadi kental. Kalau darah sudah kental, jantung kita capek. Jadi harus memompanya lebih kuat, nanti muncul penyakit namanya darah tinggi. Bukan daging kambing yang salah. Nasinya kebanyakan, daging kambingnya diolah dengan garamnya banyak, santannya banyak. Yang disalahkan kambing. Kita yang besar nafsu, ya, apa kata orang sini kalau nafsu besar itu? Nah, itu bahasa orang Hawa itu Pak. Gadang salero. Kita yang tamak, kambing yang disalahkan. Padahal kambing dalam sejarahnya tidak pernah bikin darah tinggi, kecuali kambing lepas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau sehat gak roh badannya? Kurangi makan di malam hari. Jadi syaratnya kalau makan setelah rehat sebentar mesti bergerak 100 gerakan, 100 langkah, 100 gerakan. Kalau enggak
tidak usah makan malam hari. Maka di majelis-majelis saya menolak makan kalau habis majelis. Kalau mau makan sebelum majelis. Karena kita sudah banyak berkaca, banyak guru-guru sakit penyakit guru itu dua aja. Jantung, gula. Apa penyakit guru-guru? Kiai-kiai, mursyid-mursyid, jantung dan gula. Kenapa gula? Muridnya katanya sayang sama guru. Tapi si murid menabung gula di tubuh gurunya. Gurunya dipaksa makan. Ini guru kita sudah masak nih, masa nggak makan? Ya. Kalau ngundang orang jangan maksa. Kalau orangnya nggak mau jangan dipaksa. Kalau gurunya sedang riyadhah. Ilmu ini sekarang diambil oleh orang barat. Ada apa istilahnya? Intermediate fasting apa istilahnya? Mulai dari maghrib sampai besok pagi nggak makan. Kita ini kalau nggak makan Bapak Ibu, nanti nutrisi kita ngambil dari lemak. Itu sebabnya kalau ingin nurunin berat badan, biar lincah beribadah, biar bergairah kalau bekerja, kurangi makan karbo, makanan-makanan yang berat di malam hari. Mau? Indonesia ini bukan darurat rokok, darurat gula. Penyakit gula. Betul nggak? Cuma MUI tidak pernah memfatwakan haram makan nasi, nggak ada. Yang dikeluarkan fatwa haram merokok. Harusnya fatwanya lengkap. Rokok juga difatwakan, nasi juga difatwakan. Harusnya begitu, Pak. Yang kedua, man kathura naumuhu la yajid fi umrihi barakatan. Kalau orang sudah banyak makan, banyak minum, pasti banyak kalau orang banyak tidur, umurnya tidak berkah. Apa makna berkah? Berkah itu kebaikan yang melimpah, manfaat yang tersebar. Orang tidur manfaat kalau seperlunya. Imam Syazili, saya pernah hikayatkan kisah ini. Dia ini jarang tidur karena tamu banyak, murid banyak, wirid pun banyak. Satu kali beliau berkalam kepada muridnya, khodam dia yang berkhidmat kepadanya, santri dalam kalau kata orang kita. Wahai Ananda, kata beliau, aku mau wirid, jangan diganggu. Tahu-tahu beliau mulai duduk, habis itu tidur. Karena muridnya patuh, tidak dibangunin, cuma di hatinya bertanya-tanya. Kata tuan guru dia mau wiridan, tapi kenapa dia tidur? Tapi tidurnya nggak lama. Setelah bangun, Al-Imam Abdul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu, beliau kemudian melihat ada kebingungan di wajah muridnya. Dipanggil si murid ini, wahai Ananda, engkau mungkin bertanya-tanya, aku hendak wirid tapi aku malah tidur. Kata muridnya, betul wahai tuan guru. Lalu Abdul Hasan Syazili mengatakan, aku pun tidur bagian dari wirid. Kenapa? Tidurku aku niatkan supaya kuat berjuang fisabilillah, biar kuat qiyamul lail, biar kuat mengajar menebar manfaat. Jadi Imam Syazili, wali Allah, wali kutub, wali ghaus di zamannya setelah Syekh Abdul Qadir Jilani, dia tidak tidur karena ingin rehat. Dia tidur untuk nabung tenaga untuk menjalankan tugas. Coba perbaiki niat tidurnya malam ini ya. Maka dianjurkan qailulah.
tidur sejenak di siang hari. Kalau kita tidur berjenak-jenak di siang hari ya. Kalau Imam Syazili mengamalkan hadis Nabi, qailulah lah walau sesaat, kata Nabi SAW. Kenapa? Untuk menguatkan badan, pikiran, menebar manfaat di siang hari, berkholwat, beruzlah di malam hari. Tapi hari ini orang kholwat dan uzlahnya kalau malam di tangannya bukan tasbih, karena megang tasbih bid'ah. Apa pegangannya hari ini, malam ini? Handphone. Kalau handphone nggak bid'ah, padahal buatan Yahudi, buatan orang Amerika, buatan orang Korea. Korea sekutu Amerika, Amerika Serikat sekutu Israel. Waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka, dituduh mirip dengan Nasrani. Giliran orang pakai tasbih dituduh mirip dengan Buddha, Shaolin. Giliran dia pakai handphone di saat dia mestinya memegang tasbih, dia tidak mirip-miripkan dirinya dengan selain dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau banyak makan, banyak tidur. Kalau orang banyak tidur, ilmunya, umurnya tidak berkah. Imam Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. Berapa umurnya? Maaf Pak, Bapak udah berapa umurnya Pak? 57. Udah lewat umur Imam Syafi'i. Serius Bapak ya? Bapak umur berapa? 50 pas. Bentar lagi 54 berarti. Udah berapa nih Banser? 60? 67? Masya Allah muda kali ini. Udah lewat umur Imam Syafi'i. Coba mohon maaf kalau Bapak ini meninggal, setelah meninggal berapa hari namanya masih disebut orang? Kalau orang Ahlus Sunnah Aswaja paling-paling 7 hari, 40 hari. Kalau udah kiai paling-paling dihaulkan 3 tahun. Betul nggak? Betul. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sekarang 1447, namanya masih disebut. Jangankan kita, murid beliau bernama Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, pengarang kitab hadis, kitab sunnah Al-Musnad, guru dari Imam Bukhari, namanya Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Kata beliau, inni sungguh aku la azkur atau la ad'u Allah fi salati, selalu menyebut-nyebut mendoakan guruku Asy-Syafi'i selama arba'ina sanah, di dalam sholatku, di dalam doaku 40 tahun. Udah meninggal Imam Syafi'i, muridnya selalu sebut dia dalam doa. Inilah contoh dari ulama salafus saleh. Kalau punya guru, doakan setiap doa, sebut nama dia setiap kali bertawassul ila ruhi. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu mazhab Hanbali yang belum berdiri secara sempurna di masa hidup imamnya, 3 generasi setelahnya Allah hidupkan mazhabnya. Oleh karenanya mazhab Hanbali itu di masa hidupnya nggak dianggap mazhab. Imam Tabari nulis kitab judulnya Ikhtilaful Fuqaha, perbedaan perselisihan di antara ahli fikih. Beliau wafat sekitar tahun 311 atau 309. Imam Tabari, pengarang kitab ini dan pengarang tafsir Tabari, tidak memasukkan nama Imam Ahmad sebagai imam mujtahid. Imam Ahmad sudah wafat tahun 241.
Tahun 309 belum disebut, tahun 311 belum disebut sebagai imam mazhab. Seabad setelah itu baru disebut sebagai imam mazhab, lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih hidup sudah disebut sebagai imam mazhab. Ini fakta yang orang jarang tahu. Apa amal Imam Syafi'i? Ketika beliau nginap di rumah muridnya Imam Ahmad, dia hanya sholat witir 3 atau 1 rakaat, selebihnya beliau tidak tidur. Enggak tidur dia, Pak. Diintip oleh putri Imam Ahmad. Kata putri Imam Ahmad, "Wahai ayahanda, katamu gurumu bernama Syafi'i tahajud sepanjang malam, tapi malam ini dia nggak tahajud." Besok pagi Imam Ahmad bin Hambal langsung tanya ke Imam Syafi'i, "Wahai gurunda, aku mengabarkan putriku bahwa engkau ini kalau ibadah malam hari nggak tidur-tidur, tapi ternyata putriku ngintip engkau ternyata hanya sholat 1 atau 3 rakaat." Apa jawaban Imam Syafi'i? "Marrat bi ayatun." Ada ayat lewat di kepalaku. Aku ulang-ulang sampai 70 kali, muncul 70 makna. Ini Bapak ini kalau baca Fatihah udah berapa kali? Sudah berapa makna muncul? Sudah berapa rasa zauq yang dirasakan? Imam Syafi'i enggak tidur malam hari. Karena apa? Terngiang-ngiang satu ayat lengkap dengan maknanya. Setiap dibaca muncul makna baru, dibaca muncul makna baru. 70 kali baca muncul 70 makna. Oleh karenanya kitab beliau menelurkan ilmu fikih dan ilmu hadis. Ar-Risalah menelurkan ilmu usul fikih. Dari situlah muncul mazhab yang Allah abadikan sampai akhir zaman ini, bernama mazhab Asy-Syafi'i. Salah satu mazhab fikih terbesar di dunia, warisan ulama salafus saleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah. Itu buah dari apa? Kurang tidur. Tapi khusus hari itu dia banyak makan. Ditanya oleh Imam Ahmad, "Wahai gurunda, putriku bertanya-tanya bahwa engkau ini biasanya makannya sedikit, tapi di rumahku yang sederhana engkau makan banyak." Apa jawaban Imam Syafi'i? "Kalau aku duduk di rumah wali Allah, makanku banyak, karena pasti setiap butiran gandumnya itu ada keberkahan di dalamnya." Dulu orang makan gandum, Pak, bukan makan nasi. Apa pesan ketiga kepada Imam Ibrahim bin Adham? "Wa man talaba ridhan nas fala yantaziru ridha rabbih." Orang yang mencari keridhaan makhluk, dia tidak menunggu keridhaan Allah. Orang yang mencari perhatian makhluk, dia tidak mencari perhatian Allah. Orang yang ingin dipandang musyahadah oleh makhluk, dia tidak akan muraqabah musyahadah kepada Khalik. Ini namanya penyakit riya. Penyakit riya, mencari perhatian makhluk. Orang seperti ini dimanapun dia ada akan mudah tersinggungan. Orang seperti ini akan bermuka beda. Kalau ramai dia soleh, kalau sendiri dia toleh. Apa arti toleh? Lawan dari soleh. Kalau ramai dia jadi orang yang sangat sosialis, kalau sendiri pelitnya. Kalau ramai sholat sunatnya panjang,
Kalau sendiri sholat sunatnya ngebut. Kalau di depan makhluk, sepertinya rendah hati, tapi jauh sunyi di dalam dirinya, dia itu tinggi hati. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa kata Imam Syafi'i juga dalam Ghayatun la tudrak. Wahai Tuhan, ridha manusia itu adalah tujuan yang mustahil didapat. Maka jangan lagi berbuat karena kata orang. Kalau lagi ada acara kerja bakti, gotong royong, kerja bakti di masjid, di kampung, hadirlah, tapi bukan karena gak enak sama tetangga, gak enak sama jamaah lain, bukan itu. Tapi betul-betul karena apa? Karena ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini canda-candaan kami sesama mu'alim dengan kawan-kawannya. Kan kalau Bapak Ibu ini ingin tawadhu, sedekah 50.000 di masjid, gak usah sebut nama saya, sebut saja Abdullah hamba Allah, gitu ya. Betul? Takut riya? Tunggu, hamba Allah Abdullah itu makom yang tinggi, Pak. Orang makom tinggi sedekahnya 50.000, gak pantas. Udah pakai nama diri sendiri aja. Jadi ngaku sebagai hamba Allah, sedekahnya cuma 50.000, nggak pantas ente menyandang nama Abdullah hamba Allah. Kalau hamba Allah itu harta dia semua milik Allah, maka dia berapapun untuk berjuang di jalan Allah, untuk khidmat kepada umat, dia keluarkan. Maka kita ini sedang belajar menjadi hamba Allah. Ya, pakai jalan nama diri yang hina itu, jangan pakai nama mulia ini. Ini canda-candaan sesama guru ini ya. Yang paling lucu ada murid datang ke guru bilang, Ustaz ini sedekah. Sedekahin. Pantas nggak murid bilang ke guru ini sedekah? Ini kepada yang pernah melakukan itu kepada tuan-tuan guru, minta maaf dan tobat kepada Allah. Kenapa? Guru itu tidak pantas menerima sedekah, pantasnya menerima hadiah. Menerima apa? Menerima apa? Jadi kalau ngasih ke guru bilang apa? Guru, ini hadiah. Kenapa? Innamas shadaqatu lil fuqara. Karena sedekah itu untuk orang fakir miskin. Ente bilang sedekah nih guru, sama kita bilang ente orang miskin. Adu-adu rekening, terkalah rekening ente ya. Rekeningnya guru bukan rekening yang ada di akun bank, rekening kolbunya yang kaya. Rekening apa? Kolbunya kaya. Al-ghina ghinan nafs, kata Nabi sallallahu alaihi. Kaya itu orang kaya dirinya. Orang kaya itu menikmati kehidupannya. Hidup ini sementara, Pak. Nikmati. Bukan boros ya, nikmati. Karena rezeki itu bukan yang ditabung, rezeki itu yang dipakai. Jadi manjakan dirilah sesekali ya. Makan yang enak, baju yang bagus. Masa udah setahun nih baju kokonya nggak ganti-ganti ya? Kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan bajumu yang terbaik ketika masuk ke masjid, ketika duduk di hadapan Allah. Pakailah baju yang bagus, bukan baru, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina. Kecuali zaman dulu orang beli baju susah. Wa man kathura fudul kalamihi fala ya'man min bala'id darain. Yang keempat, kata Rijalul Ghaib ini, siapa yang berkata-kata
kebanyakan dia tidak aman baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini tuh saya nih Pak. Saya ini kan amalannya apa? Bicara. Kalau saya dikasih mic duduk di sini terus diam, itu diam pada tempatnya atau diam pada waktu yang salah? Diam pada waktu yang salah. Ditanya, guru, kenapa diam? Oh, lagi mengamalkan man somata naja, siapa yang diam selamat. Itu enggak cerdas tuh guru gitu. Kalau dimintai pendapat, diminta ngajar, ya ngajar aja, jangan diem. Tapi ada namanya mengajari murid dengan diam. Murid bertanya nggak dijawab. Tidak semua diamnya guru itu adalah kejahilan. Ya, ada yang nanya ke saya, lagi mau makan nih. Ustaz, tunggu sebentar. Saya mau nanya. Nanyanya kita mau nyuap nasi. Pada tempatnya nggak? Saya bilang kalau mau nanya, nanti malam di majelis. Nggak datang dia. Di tempat, di waktu ngaji nggak datang. Orang mau makan, dia nanya. Punya adab nggak? Bertanya pun banyak bertanya. Itu membuat kita nggak selamat juga. Saya pengen tunggu aja, ini orang datang nggak? Itu banyak tempat, di banyak tempat itu terjadi. Jadi kalau nanya ke guru, di saat gurunya memang lagi ada waktu untuk menjawab. Jangan gurunya lagi rehat, gurunya lagi mau menikmati makan. Sama nih hari ini orang foto, ya. Gurunya mau nyuap, minta foto. Katanya mahabbah, katanya cinta kepada guru. Ternyata dia cinta kepada dirinya, selfie namanya. Ya. Nanti pasang status, karena ditantang sama kawan, kalau kau memang cinta pengajian fulan, mana buktinya? Jadi dia foto tuh sekedar buktinya, habis itu pergi, nggak ikut ngaji juga. Namun kita ini kadang harus sabar sama orang-orang begitu ya. Habib Umar datang ke Indonesia, apa yang bikin dia susah? Bukan apa-apa, orang minta foto Pak. Orang apa? Minta foto. Saya nggak ngelarang bapak minta foto pada waktunya. Tapi saya tanya, nanti dikubur ditanya nggak? Mana fotomu bersama guru Fajrin? Ada nggak? Nggak ada. Walidha qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala la yuhibbu kulla aqulin nahumin muqtir. Sesungguhnya makan banyak tidur. Karena kalau banyak makan ketahuan. Saya mau tanya Pak, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Beneran? Maka kalau mau makan, niatlah makan. Aku niat makan dalam hati. Bismillah, dengan nama Allah, aku niat makan. Untuk beneran nih. Kalau Imam Syazili ngajarinnya nggak begitu. Aku niat makan untuk kuat berubudiah kepada Allah, untuk kuat berjuang di jalan Allah, untuk kuat mencarikan nafkah untuk keluarga. Bukan untuk diriku sendiri. Itulah perbedaannya manusia makan dan guguk makan. Itulah perbedaannya insan makan dengan ayam makan. Kalau hewan makan karena dia ingin menjadikan itu tujuannya. Kenapa hewan gak ada akalnya? Mohon maaf nih, apa sebutannya orang gila apa? ODGG apa? Itu orang gila, kalau mau manggil dia jangan dipanggil namanya, dia udah gila, nggak tahu dia namanya. Cara manggilnya bawa nasi bungkus, pasti datang. Karena orang gila itu akalnya sudah hilang, pikiran dia cuma makan.
Itu sebabnya saya mengatakan salah satu Habib di Jakarta yang majzub itu tidak gila. Karena orang gila itu kerjanya makan-makan. Kalau Habib ini majzub. Majzub itu tenggelam dalam cinta kepada Allah, akalnya hilang. Tapi bukan akal yang manusia biasa itu, bukan. Makanya si Habib ini kerjanya nggak makan-makan mulu. Malah dia kada sholawat kerjanya. Malah doain orang kerjanya. Kalau orang gila kerjaannya apa? Cari makan, cari makan, cari makan. Itu beda orang gila sama wali Allah yang majzub. Karena nggak paham, disamain orang gila sama wali majzub. Ya, dituduhlah guru-guru yang percaya bab ini. Ini ustadz walinya orang gila. Nggak paham. Jangan-jangan lebih mulia orang ini daripada ente. Orang ini makan bukan karena dia ingin makan. Dia makan pun karena ingin kuat membersamai umat. Ya. Ada sebuah ungkapan ya, dari ulama salafus saleh juga, la budda min qiyamil lail walau bi qadri halabati syah. Mesti bangun malam, mesti begadang sebentar, bukan main handphone, bukan nonton TV, bukan duduk-duduk di warung. Ngapain? Qiyamul lail, duduk sejenak, sholat 2 atau 3 rakaat, sholat witir, zikir walaupun sejenak. Kata ungkapan salafus saleh ini, walaupun selama memerah susu di 1 gelas, sebentar, paling-paling 5-7 menit. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmizi? Autiru ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, wahai umat Quran. Ini umat Quran bukan? Ini pencinta Quran bukan? Ya, ini pencinta Quran tuh enggak? Ini enggak mantap nih jawabannya, udah mulai ngantuk. Ini ahlul Quran enggak? Hafal kulhu lah. Yang ahlul Quran sejati hafal, paham, minimal cinta sama Quran, disebut keluarga Quran. Apa kata Nabi? Wahai pencinta Quran, bangunlah malam hari, walau birakaah, walaupun 1 rakaat. Nah, mulai malam nanti coba janji sama diri sendiri. Apa janjinya? Aku berjanji, coba ikuti. Aku berjanji akan qiyamul lail. Yang kenceng, Mbak. Aku berjanji akan qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Kalau orang sudah janji ketinggalan di qadha, maka ada namanya mengqadha amal-amal sunnah. Itu Nabi lakukan. Nabi ini pernah ketiduran, jangan dibilang Nabi nggak pernah ketiduran. Kenapa Nabi pernah ketiduran? Untuk mengajari umatnya. Kalau ketiduran ngapain? Nabi ketika ketiduran sholat tahajud, Nabi mengqadhanya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Baru denger ya? Ini sholat wajib ketinggalannya tadi qadha. Gimana mau qadha sholat tahajud bang? Gitu ya. Udah mulai ya. Orang yang istiqomah itu bukan orang yang sholatnya banyak. Orang yang istiqomah itu orang yang berjuang walaupun 1 rakaat setiap malam, ketinggalan dia qadha esok hari. Itu caranya ya. Semoga yang sudah janji ini Allah mudahkan. Yang baca aja. Itu janji buat diri sendiri, bukan ke saya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu esa mencintai orang yang melakukan witir. Maka orang yang witir pasti disayang Allah. Kalau disayang Allah pasti jadi wali Allah. Disebutkan di hadis ini ada orang yang tiap malamnya ketiduran. Apa kata Nabi? Dzaka bala syaitan fi uduni. Subuh aja enggak bangun. Kata Nabi, syaitan
buang air di telinga dia. Udah berapa lama kita pagi-paginya bahasanya kasar kali itu Pak, dikencingin setan gitu ya. Tapi itu benar itu. Lalu kata beliau, kalau malam hari duduk, yanbaghi lis-salik kulla lailah ay yashtagil bi dzikri la ilaha illallahul hayyul qayyum ila ghalabatin naum. Nah, ini penutupannya ya. Kalau bangun malam hari, jangan lagi sibuk main handphone, jangan lagi sibuk nonton. Sibukkanlah diri baca zikir la ilaha illallah. Ambil ilmunya dari guru ahli zikir supaya berzikirnya tertata. Kita sebut ambil talqin dan bai'ah. Ambil kepada guru mursyid, bukan lewat online. Ya, ambilnya langsung ke guru yang ada di kampung ini atau yang ada di pulau ini supaya enggak usah nyari-nyari keluar pulau. Duduk, kata beliau, supaya bergadangmu bermanfaat dan tidurmu pun bermanfaat. Apa manfaat dari tidur? Mimpi yang baik, mimpi berkualitas. Bacalah zikir la ilaha illallah atau Allah sampai matanya tertidur. Kalau orang tertidur dalam nama Allah, mimpinya pasti mimpi yang disebut ar-ru'ya salihah, mimpi yang merupakan bagian dari cabang-cabang tools, alat-alat kenabian. Orangnya enggak jadi nabi, tapi jadi pewaris nabi. Inilah perbedaan tidurnya kekasih Allah dengan tidur yang bukan kekasih Allah. Kekasih Allah mau tidur dihantarkan oleh zikrullah, sedangkan musuh-musuh Allah tidur dihantarkan oleh alat-alat yang melalaikan dia dari Allah. Tinggal pilih. Kalau orang sudah tidur dalam zikrullah, kalbunya bening, rohaninya diangkat, itulah mi'raj rohani. Siapa yang zikir sebelum tidur sampai tertidur dia zikir, dalam sebuah hadis yang hasan dikatakan rohnya Allah tawafkan di arasnya. Minimal Allah mi'rajkan ruhnya ke langitnya. Oleh karenanya kekasih-kekasih Allah tidurnya adalah pintu ilham, jaganya adalah pintu ilmu. Kalau wali tidurnya wahyu. Awal wahyu Nabi mimpi. Nabi Ibrahim pun diperintahkan lewat mimpi atau lewat jaga? Lewat mimpi. Semoga yang hadir pada pagi ini, yang berkah ini, mulai bisa menata dirinya. Apa aja tadi? Banyak makan, hilang lazat ibadat. Banyak tidur, hilang berkah umur. Yang ketiga, cari perhatian makhluk, pasti tidak dapat perhatian Khalik. Cari ridha makhluk, pasti tidak dapat ridha Allah. Dan yang terakhir, yang banyak kalam, yang banyak cakap, yang banyak kata-kata tidak bermanfaat, tidak aman hidupnya di dunia ataupun akhirat. Ashghilu, bersibuklah dengan kalimah thayyibah, kalimah yang subur, kalimat yang harum, yaitu la ilaha illallah dan salawat kepada Rasulullah. Ala hadiniya wa likulli salihah al-Fatihah. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat